어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Martasya Aprilia. Baiklah, kali ini saya akan mencari bagaimana tutorial pembuatan untuk Allshop dalam program HTML menggunakan aplikasi Notepad. Nah, baiklah, kali ini saya akan membuka aplikasi Notepad-nya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita buka menu file dan kita klik menu new. Lalu kita akan berada di tampilan awalnya seperti ini. Dan untuk cara untuk meng-save bagaimana file ini, jadi caranya kita buka menu file dan kita buka save as, klik save as, lalu kita pilih name filenya sesuai dengan keinginan kita, misalkan Fantasia All Shop. Lalu kita pilih type-nya, tipenya, tipe dokumen HTML. Jadi pilih Hypertext Markup Language File. Lalu setelah itu file akan tersave dan selanjutnya kita setelah meng-save itu kita klik apa saja yang akan kita masukkan dalam program kali ini. Jadi sebelum ini saya sudah menguji coba bagaimana cara pembuatannya. Jadi ini adalah langkah-langkah awal dalam pembuatannya dan nantinya hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, sudah terlihat bagaimana cara tutorial pembuatannya. Selanjutnya saya akan membacakan atau mendeskripsikan bagaimana awal langkah pembuatannya. Jadi langsung saja setelah saya uji coba tadi, kita copy paste yang awalnya saja seperti sampai ke div aja terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik pada yang menu file new-nya. Lalu ini adalah tampilan awalnya di mana kita menuliskan title-nya itu untuk nama webnya itu Martasya Aprilia sesuai dengan nama kita, keinginan kita masing-masing, dan kita untuk ini bodinya untuk isinya itu sesuai dengan keinginan kita, mulai dari background colornya itu ada kode-kode masing-masing setiap warna, dan untuk div style-nya ini juga untuk mengelompokkan bagian-bagian elemen tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, jadi di sini saya memilih background-nya itu juga sesuai dengan kode keinginan kita masing-masing dan saya memilih panjang yang 40% serta tingginya itu 10%. Dan font di sini itu untuk mengenterkan bagaimana menjadi satu bagian dalam baris. Jadi ini hasilnya kita save terlebih dahulu dan kita lihat di bagiannya yaitu bagian filenya ini di dokumen ini, dan selanjutnya nanti akan seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya itu kita klik lagi yaitu bagian sudah di div tadi sampai ke div dan kita mengetikkan itu bagian, misalkan kita tulis beranda untuk tampilan awalnya seperti ini. Setelah ada tampilan awalnya, ada ini nama akunnya Allshop-nya Martasya Aprilia Allshop, dan ini untuk beranda, keranjang saya, Instagram sama kontak, dan ini search untuk pencariannya. Nah, jadi untuk di beranda sendiri kan ini sudah ada kan, ini dari tanda panah berubah menjadi tanda klik. Nah, jadi caranya itu dengan memasukkan perintah href, dan ini untuk kelasnya aktif tuh karena untuk kita men-search untuk bagaimana mencari suatu data tersebut. Dan untuk pengganti enter di sini, untuk pengganti spasi di sini dalam setiap baris itu menggunakan NBSP, dan untuk menjadikan satunya itu ya menggunakan div tadi. Nah, jadi setelah ini kita klikkan yaitu untuk tampilan awal pada setiap tempatnya itu, pada setiap apa yang akan kita masukkan ini kita copy paste saja untuk semuanya karena ini sudah saya ambil dari sudah saya uji coba. Selanjutnya ini
langsung kita enter, dan ini untuk tampilan awalnya. Jadi ini untuk kita menambahkan suatu tulisan untuk di bagian awal dari file kita itu. Jadi untuk membuat seperti selamat datang di all shop kami ini, saya menggunakan perintah-perintahnya, yaitu menggunakan Merq itu untuk tulisan bergerak, H1 itu untuk ukuran tulisan kita, itu sesuai dengan keinginan masing-masing, dan I ini untuk bagaimana caranya untuk huruf miring, memiringkan huruf. Nah, jadi ini sudah saya klikkan Merq H1 sama I, lanjut saya tulis selamat datang di all shop kami, murah dan terpercaya, dan selanjutnya jangan lupa ditutup dengan menambahkan space atau garing. Nah, selanjutnya kita mengetikkan bagaimana untuk deskripsi di bagian ininya dengan H5P, itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan untuk menulis apa saja yang akan kita deskripsikan itu dengan UL, yaitu unorder list, dan lisannya itu juga kita klikkan LI, hanya ini ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Lalu untuk membuat suatu paragrafnya klik P, jangan lupa di stepnya ini kita tutup menggunakan space atau garing. Nah, selanjutnya setelah ini muncul bagian-bagiannya ini, lanjut kita klik itu untuk membuat suatu keranjang atau untuk mengurutkan bagaimana tabel-tabel yang ada di dalam suatu file ini, dengan cara yaitu tinggal kita copy paste aja, yaitu dengan mengklikkan ini dari kita div style background colornya sesuai dengan keinginan kita. Seperti saya ini menggunakan color white atau putih, dan ini width-nya untuk lebarnya sesuai dengan keinginan kita, sama ini tingginya itu sesuai dengan auto lah. Itu langsung otomatis, dan marginnya juga sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, jadi ini setelah ini ada margin right-nya, ada margin button-nya, float, left, line atau center-nya. Jadi itu untuk meratakan di tengah. Jadi ini nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Karena tadi kita menggunakan center, jadi apapun yang ada di dalam suatu tabelnya ini, suatu kotaknya ini nanti akan ada di rata tengah. Nah, jadi setelah ini lanjut kita tadi membuat suatu image-nya tadi dengan cara menambahkan image-nya tadi dengan cara href, lalu klik image src, dan klikkan image gambarnya itu sesuai dengan apa yang kita save tadi, dan bentuk filenya itu apa, seperti contohnya saya JPG, menggunakan JPG. Nah, lanjut stylenya ini, marginnya untuk ini sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Untuk margin topnya, margin atasnya sesuai dengan keinginan kalian, seperti saya 25 pixel. Margin untuk sebelah kanannya itu sesuai dengan keinginan kita, dan sebelah kiri juga sama sesuai dengan keinginan masing-masing. Lanjut untuk lebarnya juga sama seperti itu. Lanjut untuk ininya kita menggunakan line center, karena untuk rata tengah jangan lupa untuk ditutup dengan menggunakan garing atau space tadi. Dan selanjutnya untuk colornya itu juga sesuai dengan keinginan kita, seperti di sini saya menggunakan color tadi yang warna putih, dan ini saya menambahkan teksnya ini dengan menambahkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Contohnya saya untuk yang pertama, untuk kotak pertama ini saya menambahkan yaitu tulisan sepatu sneakers teddy bear wanita. Nah, jadi di sini saya menambahkan ini untuk hurufnya juga sesuai keinginan masing-masing. Jadi saya membuatnya itu untuk line-nya ini rata tengah, dan style color-nya itu sesuai keinginan masing-masing. Jadi ada kode-kode tertentu, silakan kita bisa lihat ininya, kita bisa lihat kodenya itu pada aplikasi-aplikasi pencarian terpercaya. Nah, selanjutnya untuk membuat suatu harga, untuk kita menentukan harga sama seperti tadi, kita tinggal menggantinya dengan tulisan strong, karena untuk memperkuat suatu
tulisan apa yang kita ingin kita buat. Nah, contohnya saya untuk menambahkan harganya itu 120.000. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan yaitu chart atau kita bisa menambahkan suatu icon yang dibawa untuk memperkuat tampilan pada produk penjualan kita. Nah, seperti contohnya itu kita mengklikkan sama seperti tadi rumusnya, tapi kita ganti dari image tadi kita ganti chart, lalu image-nya tadi sama seperti tadi, kita klik apa yang kita save tadi dan bentuk filenya seperti apa. Selanjutnya kita juga bisa menentukan untuk lebar, untuk tinggi, dan untuk penempatannya tuh di mana sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Seperti saya width-nya itu 80 pixel, height-nya itu auto, berarti secara otomatis, sama align-nya itu rata tengah. Dan jangan lupa lagi untuk ditutup karena perintahnya itu jika tidak ditutup maka hasilnya akan tidak tertampil. Nah, selanjutnya sudah kita div-kan sama seperti yang tadi. Untuk langkah kedua sama ketiga membuat suatu barisnya itu dengan cara seperti kita menambahkan yang pertama awalan tadi pakai line, center, sama colornya itu sesuai dengan keinginan kita. Untuk deskripsinya juga itu sama sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, karena ini adalah karena perintah-perintah ini mempengaruhi bagaimana tampilan hasil yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Teman-teman, nanti tampilan hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk setiap perintahnya itu kita beri space atau kita beri garing karena itu untuk menutup suatu perintah-perintah. Nah, mungkin yang di bagian yang agak kita susah itu di bagian image-nya ini karena ya, membentuk suatu image-nya itu perlu suatu pengukuran yang matang untuk kita bisa mengetahui bagaimana untuk tampilan-tampilannya. Nah, selanjutnya setelah kita kembali untuk selesai membuat suatu tabel-tabel untuk produknya ini, selanjutnya ini juga kita membuat suatu deskripsi di bawahnya. Bisa kita buat seperti ini. Kita bisa copy paste dulu ya dari perintah-perintah yang sudah saya uji coba sebelumnya. Nah, jadi perintah-perintahnya itu sama seperti tadi. Tinggal kita buat yaitu div-nya untuk awalannya, untuk membentuk mengelompokkan suatu teks tersebut dengan strip background-nya sama. Kita pilih tadi warna putih, width-nya juga lebarnya juga sama sesuai dengan keinginan, height-nya juga sesuai dengan keinginan, margin-nya dan lain-lainnya itu bisa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Tapi untuk mengetahui bagaimana perintahnya itu kita menggunakan div dan style dan selanjutnya background color. Nah, selanjutnya itu setelah ini kita tinggal klik menu apa saja yang ingin kita masukkan. Seperti contohnya ini image tadi gambarnya tadi sudah kan yang kita masuk tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kita memasukkan yaitu apa saja deskripsi akhir yang akan kita berikan di bagian awal ini. Nah, seperti contohnya ini saya menggunakan terima kasih sudah mengunjungi website kami dan selamat berbelanja. Jadi artinya sini kita membuat mercu karena untuk menggerakkan suatu teks tersebut, dan H1 ini untuk font color dan itu lagi-lagi untuk sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan I-nya juga sama. Ini kita untuk garis miring dan terakhir untuk penutupnya. Penutup dari suatu isi dalam suatu file tersebut. Jadi kita tinggal bisa meng-save-nya dan nanti bakal ada tampilan hasilnya. Seperti contohnya di sini saya mencari dulu tampilan akhirnya. Dan nanti pasti tampilan akhirnya akan seperti ini. Nah, jadi tampilannya ini Martasha Aprilia online shop ini kita dapat tadi dari kita buat title-nya, judulnya tadi kan kita buat pada bagian awalnya ini title-nya tadi kita buat kan fontnya apa, ininya
apa misalkan div-nya ini untuk bagian-bagiannya. Nah, dan selanjutnya ini kan tadi sudah kita pilih div sama stylenya tadi, jadi ini berandanya juga dari tanda panah kalau kita ini seperti seakan-akan kita klik ya. Ini menu-menunya, search-nya juga bisa. Dan untuk ini pada title awalnya tadi, yang ini Marta Syafra itu untuk mengetahui judul yang kita akan pakai pada webnya. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dan yang lainnya bisa memahami bagaimana cara pembuatan HTML menggunakan Notepad ini. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. See you. Bad nigga clap, I got 3 old thoughts, new guap, where that thing